A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anisha Kalimatul Luba Masjidah dengan NIM 240101110282. Di sini saya akan membacakan kitab Qurratul Ain untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Ustadz Aris Mahmudi. Di sini saya akan membacakan kitab Qurratul Ain mulai halaman 24 hingga 51. Sebelum kita memulai membaca, mari kita kita bacakan hadroh untuk pengarang kitab Qurratul Ain ini. Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ay hada babul bai'. Adapun ini ialah bab jual beli. Yasihu, dan apa alpe bi ijabin dengan ijab, kabi tuka, seperti menjual siapa saya kah terhadapmu, wa malak tuka, dan menyerahkan siapa saya kah terhadapmu, da terhadap ini bikada dengan sekian, wa qabulin, dan qabul, kastaro itu seperti membeli siapa saya, wa qabiltu, dan menerima siapa saya, hada terhadap ini bikada dengan sekian, bila faslin, dengan tanpa pemisah, wa takhulluli lafdin, dan menyela-nyelainya lafat, ajnabiyin yang lain, wa ta'likin, dan menggantungkan, wa taqitin, dan batas waktu, wa syurrito, dan disyaratkan, fi akidin, dalam pelaku transaksi, taklifun, apa mukalaf, wa islamun, dan Islam, litamalukil muslimin, untuk memiliki seorang muslim, wa mushafin, dan mushaf, wa fi ma'kudin, dan di dalam sesuatu yang ditransaksikan, alaihi, apa atas sesuatu, milkun, apa kepemilikan, lahu, bagi akidin, alaihi, atas ma'kud alaih, wa tuhruhu, dan sucinya ma'kud alaih, wa ru'yatuhu, dan terlihatnya ma'kud alaih. Bab jual beli ini adalah sahnya akad jual beli dengan adanya ijab seperti lafaz, aku menjual kepadamu dan menyerahkan kepadamu barang ini dengan harga sekian. Kalau lafaz qabul itu pembelinya itu bilang gini, aku membeli dan menerima barang ini dengan harga sekian, itu lafaz qabul. Kemudian adapun syarat ijab qabul, yaitu tidak adanya jeda terlalu lama, kedua tidak dipisah dengan lafaz lain, dan ketiga ini tidak digantungkan, yang terakhir ini tidak dibatasi dengan waktu. Disyaratkan bagi pelaku transaksi penjual dan pembeli tadi itu, yang pertama itu mukhalaf, kedua Islam untuk membeli seorang budak muslim yang mushaf. Kemudian disyaratkan bagi barang yang ditransaksikan atau alat pembayaran dan barang yang dijual belikan, yaitu kepemilikan di tangan pelaku transaksi. Kemudian suci, yang ketiga bisa dilihat. Wa syurrito, dan disyaratkan, fi bai'i mat'umin, di dalam menjual barang yang dapat dimakan, wa naqdin, dan logam mulia, bijinsihi, dengan sejenisnya, hululun, apa kontan, wa taqabudun, dan serah terima, qabla tafarrukin, di sebelum berpisah, wa mumassalatun, dan kesamaan, wa bi ghairi jinsihi, dan dengan selain jenis
Khululun apa kontan, wa naqabudun dan serah terima. Wa fi bai'i mausufin dan di dalam menjual barang yang disifati fidimmatin di dalam tanggungan. Qabdu ra'sil mali apa menyerahkan modal pokok, qabla tafarrukin di sebelum berpisah. Wa qaunu muslimin dan adanya barang yang dipesan, fihi apa di dalam barang, dainan ialah tanggungan. Wa maqduron dan dimampukan, fi mahallihi di dalam tempat muslim fihi. Wa ma'luma qadrin dan diketahui kadarnya, wa harruma dan haram, riba apa riba. Wa tafrikun dan memisahkan, baina ammatin di antaranya budak, wa far'in dan anaknya. Lam yumayyiz yang belum pintar siapa far'in, binahwi bai'in dengan semisal menjual. Wa batola dan batal apa akdun, fihima di dalam wa tafriqil baina ammati wa far'in. Jadi disyaratkan menjual makanan dan logam mulia atau emas dan perak dengan barang semisal jenisnya yaitu kontan. Terus diserah terimakan sebelum berpisah. Kesamaan dalam takaran dan bila dengan barang yang bukan sejenisnya yaitu kontan diserah terimakan sebelum berpisah. Disyaratkan menjual barang yang disifati dalam tanggungan yaitu menyerahkan modal pokok sebelum berpisah. Yang kedua ini barang yang dipesan berada di dalam tanggungan, mampu diserahkan di tempat yang semestinya. Yang keempat diketahui kadarnya. Terus diharamkan riba dengan memisahkan antara wanita budak dengan anaknya yang sebelum pintar dengan cara semisal dijual dan batal akad transaksi pada keduanya. Wa bai'u nahwil inabin dan menjual semisal anggur, mimman dari orang, donna yang menyangka siapa mabi annahu terhadap bahwasannya man, yattakhidahu ialah menjadikan siapa man terhadap inab, muskiron terhadap sesuatu yang memabukkan, wahtikaru kutin dan menimbun makanan pokok, wa saumun dan menawar ala saumin di atas tawaran lain, ba'da taqarruri samanin di setelah menentukan harga, wa najazun dan najasi dan diharamkan menjual semisal anggur kepada orang yang diduga akan mengolahnya sebagai minuman yang memabukkan, terus menimbun makanan pokok, menawar barang dan telah ditawar orang lain setelah harganya ditentukan oleh najasi. Ai hada faslun fi khiyarul majelis. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan dua khiyar majelis. Wa syarti dan khiyar syarat, wa khiyarul aibi dan khiyar aib. Yasbutu tetap khiyarul majelis apa khiyar majelis, fi bai'in di dalam jual beli, wa saqata dan gugur urfan di dalam kebiasaan, wa halafa dan bersumpah, nafi furqatin siapa orang yang menafikan perpisahan, au fashin atau merusak, qablaha di sebelum furqatin, walahuma dan ialah bagi naqidaini syaratul khiyari adapun khiyar syarat, salah satu ayamin dalam 3 berapa hari, fa'aqalla atau lebih sedikit, minasyarti dari syarat, wayah sulu dan hasil,
fashu, dan apa rusak, binahwi fasahtu, dengan semisal lafadz merusak siapa aku. Wa ijarotun, dan meneruskan, binahwi ajastu, dengan semisal lafal memutuskan siapa aku. Di sini khiyar majelis dan syarat dan khiyar aib. Khiyar majelis itu selalu ada dalam proses jual beli. Dan dengan gugur hak khiyarnya itu salah seorang dari penjual atau pembeli yang telah memilih pada tetapnya jual beli, dan masing-masing dari keduanya sebab telah berpisah badan secara urf atau kebiasaan, dan dimenangkan dengan sumpah orang yang merasakan tidak berpisah badan atau telah membatalkan akad sebelum berpisah. Bagi keduanya ini boleh hak khiyar syarat, bagi keduanya ini boleh memiliki hak khiyar syarat selama 3 hari atau kurang dari syarat. Cara melakukan pembatalan semisal dengan lafadz aku batalkan, itu sudah batal. Sedangkan cara meneruskan semisal dengan lafadz aku meneruskan, itu untuk meneruskan transaksi tersebut. Wali mustari, dan ialah bagi pembeli jahilin yang tidak tahu, khiyarul aibi, sebab adapun hak khiyar sebab cacat, qadimin yang dulu, kastihadotin seperti istihado, wa syarikotin dan mencuri, wa ibakin dan kabur, wa zina dan zina, wa baulin dan kencing, wa firosin di kasur, wa jimahin dan mengamuk, wa adin dan menggigit, wa katasriyatin dan semisal tasriyah, la bi'ghubnin tidak sebab kerugian, fakhisin yang sangat, fakhisin kadon ni zujajatin yang sangat seperti menyangka kaca, khauharotan terhadap permata, wal khiyaru dan adapun khiyar itu fauriun ialah segera. Bagi pembeli itu tidak tahu memiliki hak khiyar sebab adanya cacat sejak awal. Semisal membeli budak, ternyata dia punya penyakit istihadoh, terus suka mencuri, suka kabur, suka berzina, sering ngompol di kasur, suka mengamuk, suka menggigit, dan misalnya juga tasriyah. Khiyar aib tidak berlaku sebab adanya kerugian yang amat besar, seperti mengira yang ia beli adalah permata padahal yang ia beli itu kaca. Khiyar aib itu harus dilakukan dengan secepat mungkin atau segera, tidak boleh untuk ditunda-tunda. Aihada faslun fi hukmil mabi'i, adapun ini ialah pasal dalam menerangkan hukum barang yang dijual qabla qabdin, di sebelum diterima. Al-mabi'u, adapun barang yang dijual qabla qabdihi, di sebelum diterimanya mabi', minadomani bai'in, ialah dari tanggungan jawaban penjual, wa itlafun dan merusaknya mustarin pembeli, qabdun ialah diterima, wa yabtulu dan batal, tasorrufun apa transaksi, binahwi bai'i dengan semisal menjual, fima dalam sesuatu, lam yukbat yang belum diterima, apa ma, la binahwi i'takin bukan dengan semisal memerdekakan, wa qabdu ghairi mangkulin dan adapun penerima barang yang tidak bisa dipindahkan, bitahliyatin ialah dengan mengosongkan, limustari untuk pembeli, wa makulin dan barang yang bisa dipindahkan, binaklihi ialah dengan memindahkan makulin, wa jaza dan boleh, istibdalun untuk meminta ganti, an samanin dari harga, wa dainin dan piutang. Di sini menjelaskan tentang barang yang dijual sebelum diterima. Nasib barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli adalah menjadi tanggung jawab penjual.
Kerusakan yang dilakukan oleh pembeli berarti barang telah diterima. Batal transaksi semisal menjual barang yang belum diterima, terkecuali semisal memerdekakan. Cara penerimaan barang yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah, yaitu dengan mengosongkan untuk membeli, sedang barang yang bisa dipindahkan yaitu dengan dipindahkan dari tempat asalnya. Boleh meminta penukaran dari harga atau piutang. Ai hada faslun fi bai'il usuli wa simari. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan menjual beberapa asal dan beberapa buah. Yadkhulu masuk fi bai'i ardin dalam menjual tanah, apa sesuatu fiha yang terhadap di dalam ard, min binain dari bangunan, wasajarin dan pohon, wafi bustanin dan dalam menjual kebun. Ardun apa tanah, wasajarun dan pohon, wabinaun dan bangunan, wadarin dan di dalam rumah. Hadihi apa ini semua ard, sajar, wabina, wa abwabun dan pintu-pintu, mansubatun yang dipasang, lafiqinin bukan dalam budak, halakotun apa anting-anting, wasaubun dan baju, wafi sajarin dan dalam pohon, irqun wa usnun apa akar dan ranting, rotbun yang basah. La makri suhu bukan ladangnya sajar, wasamarun dan buah, doharo yang tampak apa samar, wayub koyanin dan tetap apa makrisuhu wasamar dohar, wafi dabbatin dan di dalam hewan, hamluha apa kandungannya di dalam dabbah. Di sini menjelaskan tentang penjualan asal dan buah. Menjual tanah berarti juga termasuk menjual apa-apa yang ada di atasnya seperti bangunan dan pohon. Terus kemudian menjual kebun berarti juga termasuk menjual tanah, pohon dan bangunan yang ada dalam kebun tersebut. Menjual rumah berarti juga termasuk menjual 3 hal di atas tadi. Dan pintu-pintu yang telah terpasang itu sudah termasuk terjual. Menjual budak bukan berarti juga termasuk menjual anting-anting dan bajunya. Terus menjual pohon berarti juga termasuk menjual akar dan rantingnya yang basah, bukan termasuk ladang dan buah yang telah tampak. Jadi kalau menjual pohon itu ladang sama buahnya yang tampak itu tidak termasuk dalam penjualan. Dan keduanya itu masih tetap untuk pemiliknya. Terus kemudian menjual hewan berarti juga termasuk menjual anak di dalam kandungannya. Jadi kalau menjual hewan itu anak yang ada di dalam kandungannya ini itu ikut untuk terjual. Ai hada faslun fi ihtilafil muta'aqidaini. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Walawih talafa andai berselisih, muta'aqidani siapa kedua belah pihak yang melakukan akad, fi sifati aqdin dalam sifat akad, waqad soha dan sungguh telah sah apa akad, qadaril iwadin seperti kadar alat tukar, wala bayyinata dan tidak ada transaksi ialah maujud, halafa maka bersumpah, kulun siapa semuanya, fa in asorro bersikukuh siapa muta'aqidaini, falikulin maka ialah bagi semuanya. Nafyan terhadap menafikan, wahalafa dan bersumpah, mudda'i sihatin siapa yang mengaku sah.
Adapun ini pasal tentang berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad, andaikan kedua belah pihak ini itu berselisih mengenai suatu macam akad padahal sudah sah, seperti selisih mengenai kadar alat tukar dan di sana juga tidak ada saksi, maka masing-masing dari keduanya harus melakukan sumpah. Jika keduanya tetap bersikuku berselisih, maka bagi masing-masing dari keduanya atau hakim harus merusak akad tersebut. Andaikan yang satu mengaku menjual dan yang satunya lagi mengaku menyewa, maka masing-masing dari keduanya itu bersumpah untuk menafikan, untuk merusaknya. Dan orang yang mengaku akadnya sah bersumpah kepada yang mengaku tidak sah. Begitu. Ai hada faslun fi qardi wa rahni. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan hutang dan gadai. Al-iqradu, adapun mengutangi, sunnatun ialah sunnah biijabin dengan ijab. Ka'aqradtuka, seperti mengutangi siapa aku ka terhadapmu. Wa qabulin, dan qabul, wa malaka, dan memiliki, muktaridun, siapa orang yang berhutang, biqabdin, dengan menerima, walimukridin, dan ialah bagi orang yang mengutangi. Istirdadun, adapun meminta kembali, wa naf'un, dan manfaat, bila syartin, dengan tanpa syarat. Wa yasihu, dan sah, rohnun apa kadai, biijabin dengan ijab, wa qabulin, dan qabul, min ahli tabarru'in, dari orang yang ahli berbuat baik. Walau kana, dan adapun ada apa ariyatun, ialah pinjaman, la bisyartima, dengan syarat menyaratkan sesuatu, ya durru, yang berbahaya apa mah, ka'alla yuba'a, seperti hendaknya tidak dijual pada marhun, indal mahali, di saat masa melunasi, kasyarti manfaatihi, dan seperti syarat manfaat marhun, limurtahini, bagi penerima gadai. Ka'ayyasroto, seperti hendaknya menyaratkan siapa rohnuwa marhun, aizawaida, terhadap bahwasannya lebih-lebihnya. Marhunatun ialah digadaikan, wala yalzamu, dan tidak tetap pada rohnun, illa biqabdin, kecuali dengan menerima, biidnin, dengan izin, wal yahdu, dan adapun kekuasaan, limurtahini, ialah milik orang yang menerima gadai. Wahia, dan adapun apa yadun, amanatun, ialah amanah, wasudiko, dan dibenarkan siapa marhun, fitalafin, di dalam kerusakan, walaradin, tidak dalam mengambilkan, wallahu, dan ialah bagi marhun, tolabu bai'ihi, adapun meminta menjual marhun, inhalla, jika jatuh tempo, dainun, apa dainun, hutang, wayuj baru, dan dipaksa, rohnun, siapa penggadai, fa'in asoro, lalu jika bersikuku siapa rohnun, ba'ahu, maka menjual hu terhadap marhun, qadin, siapa hakim, wa ala malakihi, dan ialah atas pemilik marhun, maunatun, adapun biaya perawatan, walaisa, dan tidak ada lahu bagi malikihi, rohnun apa gadai, liakhoro, kepada yang lain, wawad'un, dan menjima, wataswijun, dan menikahkan, la minhu, kecuali pada murtahin, walawih talafah, dan andaikan berselisih,
siapa rohni wal murtahin fi rohnin dalam gadai au qadrihi atau kadarnya murtahin sudiko maka dibenarkan rohinun siapa penggadai. Terus di sini itu dijelaskan tentang hutang dan gadai. Menghutangi itu sunnah dengan adanya ijab seperti aku menghutangimu dan qabul. Orang yang berhutang berhak memiliki apabila sudah menerima. Bagi orang yang menghutangi berhak meminta kembali dan mendapatkan manfaat dengan tanpa dipersyaratkan. Sah akad gadai dengan melalui ijab dan qabul dari orang yang ahli berbuat baik sekalipun dengan barang pinjaman. Akad gadai tidak sah bila ada syarat yang dapat merugikan kedua belah pihak tersebut. Seperti barang gadaian tidak boleh dijual saat jatuh tempo, saat melunasi, dan juga seperti manfaat dari barang gadai menjadi miliknya penerima gadai. Ayhada faslun fil hajri. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan hajr. Yuhjaru dicegah siapa orang bijununin sebab gila ila ifaqatin hingga sembuh wasiban dan anak kecil ila bulugin hingga balik bihomsi sebab umur 5 bihomsi asyrota sebab umur 15 sanatan apanya tahunnya au khuruji manin atau keluarnya mani au haidin atau haid wa nabtul anatin dan adapun tumbuhnya bulu kemaluan al-khosinati yang tebal fi kafirin di dalam orang kafir. Amaratun ialah tanda ala bulughihi atas baliknya kafir bisini sebab tahun atau usia awil ihtilami atau mimpi basah wa idza balagha dan ketika balik sobian siapa anak kecil rosidan seraya pintar aktian maka diberi siapa sobi malahu terhadap hartanya sobi. Di sini ada tentang pasal pencegahan tasharuf. Seorang dicegah untuk melakukan tasharuf sebab pertama gila hingga ia sembuh. Kedua, anak kecil hingga ia balik karena telah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani atau haid tumbuhnya bulu kemaluan yang lebat bagi seorang kafir merupakan tanda bahwa ia telah balik sebab tahun usianya udah cukup atau dia sudah mimpi basah. Apabila anak kecil sudah mencapai usia balik maka harta miliknya itu harus diserahkan. Ayhada faslun fil hawalati. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan hawalah. Tasihu sah apa hawalatun menggali pengalihan hutang. Bisi watin dengan siwat wabi ridho muhilin dan dengan relanya si penggali hutang. Wa muhtalin dan si penerima penggali. Wa yalzamu dan menetapi biha sebab hawalah. Dainul muhtalin dan piutang si penerima penggalihan mahalan terhadap orang yang dialihkan hutangnya alaihi atas apa orang fa'in ta'addaro maka jika menjadi sulit ahduhu apa mengambilnya terhadap dain minhu dari muhal aleh bifalasin sebab pelit au jahdin atau ingkar lam yahrij maka tidak bisa menarik kembali siapa muhal ala muhillin atas si penggalihan hutang. Walawih talafa dan andaikan berselisih siapa dainul wal madini hal wakala apakah wakilkan siapa muddin au ahalla atau mengalihkan hutang siapa maddin sudiko maka dibenarkan mungkirul hawalati siapa orang yang mengingkari pengalihan hutang. Jadi di sini itu dijelaskan tentang bab hawalah atau pengalihan hutang.
Hawalah yaitu pengalihan hutang dianggap sah dengan adanya yang pertama sighot, kedua relanya muhil dan muhtal, terus ketiga sekarang piutangnya muhtal ini menjadi tanggung jawabnya muhal aleh. Andaikan muhtal ini kesulitan mengambil piutang dari muhal aleh sebab ia sudah pailit atau ingkar, maka muhtal tidak bisa menarik kembali piutangnya terhadap muhil. Andaikan si penghutang ini dan pemberi hutang ini berselisih, apakah ia mewakilkan ataukah menggali hutang, maka yang dilakukan ini dimenangkan adalah yang mengingkari pengalihan hutang tersebut. Jadi yang kalah itu yang mengingkari pengalihan utang tadi gitu. Hada babul fil wakalati wal qirot. Adapun ini ialah bab dalam menjelaskan wakalah dan qirot. Tasihu sah apa al wakalatu perwakilan fi kulli aqdin dalam setiap akad, wa fashin dan setiap perusakan. Alaihi ingatase tetap kulli aqdi wa fashin wilayatu. Adapun kekuasaan limuwakkalin bagi orang yang mewakilkan, la iqrorin tidak dengan ikrar, wa yaminin dan sumpah, wa ibadatin dan ibadah, biijabin dengan ijab. Kawakal tuka seperti mewakilkan siapa aku ka terhadapmu. Au bi menjualkan siapa kamu, wa ba'a dan menjual wakilun siapa wakil, bisa mani mislin dengan harga standar, hala kontan, ida atlaqo di saat memutlakan siapa al-muwakkalu siapa orang yang mewakilkan. Wala yabi'u dan tidak menjual siapa wakil linafsihi untuk wakil dirinya. Walaisa lahu dan tidak ada ialah bagi wakil syira'u ma'ibin apa membeli barang cacat. Wa waqa'a dan terjadi apa syira' lahu bagi wakil in alima jika mengetahui siapa wakil. Di sini bab menjelaskan tentang wakalah dan qirot. Wakalah yaitu orang akad yang perwakilan sah diperlakukan pada setiap akad dan pembatalan akad apabila mewakil ini mempunyai kekuasaan atas keduanya. Terus tidak sah wakalah dalam setiap ikrar, sumpah ataupun ibadah. Sahnya akad wakalah ini melalui ijab seperti lafaz seperti orang ini mewakilkan ngomong begini, aku mewakilkan kepadamu atau jualkanlah barangku, jualkanlah ini. Seorang wakil menjual dengan harga standar dan kontan apabila mewakil ini memutlakkan akadnya. Wakil tidak boleh menjual barang kepada dirinya sendiri, tidak boleh wakil ini memberi barang yang cacat, dan jika harus terjadi maka harus saat sepengetahuannya. wala tawakilun dan tidak boleh ialah bagi wakil ataupun mewakilkan bila idinin dengan tanpa idin, fima dalam sesuatu ya ta'atta yang menjadi mudah apa ma minhu dari muwakil, wa huwa adapun utawi wakil aminun ialah orang yang dipercaya. Fa in ta'adda maka jika ceroboh siapa wakil, dominan maka bertanggung jawab siapa wakil. Wayan azila dan terlepas siapa wakil, bi azli ahadihima sebab terlepasnya wakil wal muwakil, wa bi mautin dan sebab mati, au jununin atau gila, wazawali dan hilangnya, wazawalil milkul muwakili dan hilangnya kepemilikan orang yang mewakilkan, wala yusaddaqo ba'da tasarrufin dan tidak dibenarkan siapa muwakil di setelah tasarruf, ila bi bayyinatin kecuali dengan saksi. Wayasihu dan sah apa qirotun tanam modal fi naqdin dalam logam mulia, kholisin yang murni, madrubin yang dicetak bi sigotin dengan sigot, ma'asyarti ribahin dalam semertani riba, lahuma bagi malkik wal amil, wa yustarotu dan disyaratkan
kaunuhu ing adanya ribah makluman yang diketahui bijuz'iyatin dengan persentase wali amilin dan ialah bagi pengelola fi fasyidin dalam akad kirot yang rusak ujratul misli adapun gaji standar wala yamunun dan tidak membiayai siapa amil wasudiko dan dibenarkan siapa amil fitalafin dalam kerusakan wa ad-damar ribhin dan tidak adanya laba wa qadrihi dan kadarnya riba wa khusri wa raddin dan rugi dan setoran. Jadi kirot yaitu tanam modal sah dengan logam mulia atau emas dan perak yang murni dan telah dicetak menjadi mata uang yang sah dengan melalui sighot yang pertama. Kedua perjanjian laba dibagi bersama. Disyaratkan labanya harus diketahui dengan persentase. Jadi labanya itu harus diketahui antara keduanya. Bagi pengelola ini berhak mendapatkan gaji yang standar apabila akad kirotnya rusak. Pengelola tidak berhak membiayai keluarga dengan uang modal. Pengakuan pengelola disertai sumpah dimenangkan dalam masalah kerusakan tidak adanya laba, kadarnya laba, kerugian atau setoran. Ai hada faslun fi ahkami suf'ah. Adapun ini bab ialah pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum suf'ah. Inamu tasbutu hanyalah tetap apa asyufatu syuf'ah li syariqin bagi mitra fi bai'i ardin dalam penjualan tanah ma'ata bi'iha serta ikut dengan ard kabinain seperti bangunan wa syajarin dan pohon wa samarin dan buah ghairi mu'abbarin selain tidak yang dirawat. Jadi akad suf'ah ini itu hukum-hukum suf'ah ini itu hukum akuisisi yaitu mengambil alih serta otoritas hanya berlaku bagi mitra dalam menjualkan tanah beserta isinya seperti bangunan, pohon, buah dan yang tidak dirawat. Ai hada babul fil ijarati. Adapun ini ialah bab yang menerangkan tentang ijarah. Tasihusa opo ijaratun persewaan bi ijabin dengan ijab ka ajratuka seperti menyewakan siapa aku bikada dengan sekian wa qabulin dan qabul kastajartu seperti menerima sewa siapa aku bi ajrin dengan upah maklumin yang diketahui fi manfaatin dalam manfaat mutaqawwimatin yang dihargai maklumatin yang diketahui wa waqiatin yang nyata limuktari bagi orang yang menyewa wairi mutadaminin yang tidak mengandung listifai aini untuk mengambil benda qasdan seraya sengaja wa ala mukrin di atas orang yang menyewakan taslimu miftahid dari adapun menyerahkan kunci rumah wa immaratuha dan bangunan fa imbaddaro maka tidak bergegas siapa mukrin wa illa dan jika tidak bergegas fali muktari maka ialah boleh bagi orang yang menyewa khayaru memilih wa ala muktari dan ialah wajib atas orang yang menyewa dan difun arsotiha adapun membersihkan halaman mingkun nasatin dari sumpah wahua dan adapun mukrin aminun ialah orang yang dipercaya muddatul ijaratu di masa penyewaan waqadda dan seperti muddatul ijarah ba'daha di dalam setelah ijarah ka'ajirin sebagaimana orang yang menyewakan faladom mana maka tidak ada tanggung jawab itu maujud ila bitaqsirin kecuali sebab ceroboh wala ujrata dan tidak ada upah ialah maujud bila syartin dengan tanpa syarat wala taqorrat dan menjadi tetap apa ajirah alaihi atas muktar bimudihi muddatin sebab lewatnya masa fa'in lam yastafi meskipun tidak memenuhi siapa muktar watang fasihu dan menjadi rusak siapa
ijarah bitalfi mustaufa, sebab rusak barang yang dipenuhi, minhu dari barang muayyanin yang ditentukan, fil mustaqbali dalam masa yang akan datang, walawih talafa dan andaikan berselisih siapa mukri, balik kemana ini, al-muktari fi ujrati dalam hal upah, au muddatin atau masa, tahallafa maka saling bersumpah siapa mukri, wa fusihat dan rusak ijarah. Di sini menjelaskan tentang bab ijarah. Jadi ijarah itu persewaan. Sahnya ijarah ini melalui ijab, seperti aku menyewakan dengan harga sekian. Terus kemudian yang menyewa ini mengatakan qabulnya begini. Qabulnya seperti aku menyewanya dan biaya upah ini diketahui. Terus mengandung manfaat yang ada nilai harganya, diketahui nyata dan dirasakan oleh penyewa tersebut. Dan tidak termasuk mengambil bendanya itu secara sengaja. Wajib bagi orang yang menyewakan yaitu menyerahkan kunci rumah dan bangunan jika ia bergegas terhadap apa yang harus ia lakukan. Jika tidak, maka hak bagi penyewa ini yaitu boleh memilih melanjutkan atau membatalkannya. Ai hada babul fil ariyati, adapun ini ialah bab yang menjelaskan tentang ariyah. Sah apa ariyatul aini, meminjamkan barang, lindifai untuk mengambil manfaatnya, mamlukin yang dimiliki, mubahin yang dibolehkan, bilafdin dengan lafaz, yusairu yang disyaratkan apa, naqdin biidni fihi dengan izin di dalam intifa, artuka seperti meminjamkan siapa aku ka terhadapmu, wa ala musta'irin dan ialah wajib atas orang yang meminjam, donnuki matin adapun mengganti harganya, yaumata livin di hari kerusakannya, labis tikmali bukan sebab digunakan. Wa alaihi dan ialah wajib atas musta'ir, mu'natun raddin adapun biaya pengembalian, walikulli ruju'in dan ialah boleh atas masing-masing adapun menarik kembali. Jadi sini nih dijelaskan tentang bab ariyah. Ariyah yaitu meminjamkan barang sah. Ariyah sah dilakukan untuk mengambil manfaatnya yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan manfaat itu, dihalalkan melalui lafal yang mengisyaratkan atas pemberikan izin untuk mengambil manfaat sesuatu barang, seperti aku meminjamkan kepadamu. Wajib bagi peminjam mengganti harga barang di hari kerusakan. Jadi jika peminjam ini merusakkan barang pinjamannya tadi, itu wajib untuk mengganti barang kerusakan tersebut, kecuali sebab pemakaian normal, maka tidak perlu untuk mengganti. Ongkos pengembalian barang dibebankan kepada peminjam. Ya, jadi kalau ongkosnya ini dibebankan pada orang yang meminjam. Masing-masing pihak boleh menarik kembali. Ai hada faslu fi bayani ahkamil wasbi. Adapun ini adalah pasal dalam menjelaskan hukum menggosok. Wa ala ghasibin dan ialah wajib atas pelaku ghasab, raddun adapun mengembalikannya, wa dhammanun mutamawalin dan mengganti barang yang bisa diuangkan, talifun yang rusak apa mutamawalin bi aqsa qiyamihi dengan tertingginya harga-harga mutamawalin, min hinni wasbin melalui dari masa menggosok ila talfin hingga rusak, wayut manun dan diganti, misliyun
apa barang yang punya pendanaan bimis lihat dengan semisalnya. Jadi di sini itu menjelaskan pasal tentang menggosok. Menggosok itu pinjam tanpa bilang kepada pemiliknya. Wajib yang menggosok ini yaitu mengembalikan barang tersebut, terus mengganti kerugian, kerusakan barang yang bisa diuangkan dengan harga tertinggi yang dicari dari hari awal dia menggosok hingga hari kerusakan barang tersebut. Terus kemudian yang ketiga ini mengganti dengan barang yang sama bila rusak. Itu adalah barang yang ada pendanaannya. Jadi kalau kamu minjem misalnya gosok terus kamu rusakkan, itu kamu harus menggantinya dengan yang baru. Ai hada babul fil hibati. Adapun ini menerangkan tentang menjelaskan tentang hibah. Al-hibbatu adapun pemberian, tamlikun aini ialah memberikan barang bila iwadin dengan tanpa imbalan, bi ijabin dengan ijab, kawahabtuka seperti memberikan siapa aku ka terhadapmu, wa qabulin dan qabul, wa qabiltu dan menerima siapa aku, bila ta'likin dengan tanpa digantungkan, wa talzamu dan tetap apa hibah, bi qabdin dengan menerima, wali aslin dan dengan asal, rujuun adapun menarik kembali fima dalam barang, wahabba yang memberikan siapa aslu terhadap ma, lifar'in dengan cabang, in baqiya jika tetap siapa ma fi sultanatihi dalam kekuasaan far'un, binahwi raja'atun dengan semisal lafal menarik kembali siapa aku, wahibadu daini dan adapun memberian piutang, limadinin terhadap orang yang berutang, ibro'un ialah hibah ibro, wali wairihi dan kepada selain muddin, sohihatun ialah hibah sohihah. Jadi di sini menjelaskan tentang bab hibah. Hibah itu yaitu memberikan barang tanpa berharap imbalan dengan ijab, seperti aku memberikan kepadamu, aku meminjamkan kepadamu. Terus yang dikasih ini menjawab, aku terima ya, dan tidak ada penggantungan. Ditetapkan sebagai hibah penerima setelah barang diterima. Bagi asal orang tua boleh menarik kembali barang yang telah diberikan kepada anaknya jikalau barang itu masih tetap dalam kekuasaannya si anak, melalui semisal aku tarik kembali. Jadi kalau pemberian dari orang tua kepada anaknya itu boleh nanti ke orang tua itu ditarik kembali. Pemberian piutang kepada orang yang berhutang tersebut hibah ibro. Pemberian kebebasan sedang kepada orang lain dinamakan hibah sohihah, pemberian yang sebenarnya. Ai hada babul fil waqfi. Adapun ini menjelaskan tentang bab waqaf. Soha maka sah apa waqful aini, waqaf barang mamlukati yang dimiliki, tufidu yang manfaat apa waqaf, wahinna seraya adapun baqiyatun ialah tetap, biwaqafatun dengan lafaz mewakafkan siapa aku, wasaltun dan memerdekakan untuk umum siapa aku, kada sekian ala kada atas begini, waja'altu dan meminjamkan siapa aku hada terhadap ini, masjidan terhadap masjid, wasyurito lahu dan disyaratkan bagi waqaf, takbidun wa tanjizun apa selamanya dan langsung, wa imkanu tamlikun dan mungkin untuk diberikan, la qabulun dan disyaratkan qabul, walau kana minal muayyanin walau ada apa maqul alaih ialah dari pihak yang ditentukan, walawin qorodo dan andaikan musnah apa maqud alaih fi munqati'il akhirin dalam terputusan akhir, famasrifuhu dan adapun tempat penasrifannya, al-aqrabu ialah yang paling dekat, ila waqfin kepada waqaf, walau syarata dan disyaratkan sayi'an terhadap sesuatu, sayi'an tubi'a maka dituruti apa syartuhu, walim mauqufin dan ialah bagi pihak yang diwaqafi alaihi atas pihak, royun adapun manfaat sempurna, wala yubaun dan tidak boleh dijual, mauqufun apa barang yang diwakafkan, wa in huwa riba sekalipun rusak apapun mauquf, walau syarata dan andaikan mensyaratkan, waqifun siapa pewakaf, nadron terhadap nazar, lahu pada wakaf,
wa auli ghairihi atau selain wakaf itu bi'a maka dituruti apa syarat. Wa illa dan jika mensyaratkan nadir siapapun pada siapapun fahuwa liqadin maka adapun nadir pada hakim. Jadi wakaf itu syarat sahnya wakaf itu yang dimiliki dan manfaat serta keadaannya tetap melalui ijab dan qabul. Disyaratkan dalam wakaf yaitu selama langsung tidak ada taklid mengetahui untuk diberikan. Tidak disyaratkan adanya qabul. Jadi kalau wakaf itu nggak ada qabul ya. Maaf tadi salah berarti. Terus apabila pihak menerima manfaat wakaf musnah karena terputus di akhir, maka pentasarufan barang wakaf beralih pada kerabat terdekatnya. Andaikan pewakaf memberi syarat yang harus dituruti gitu. Hada babu fil iqrari. Di sini adapun menjelaskan tentang bab ikrar. Yu'akhadu diambil bi iqrari mukallafin adapun dengan ikrarnya mukallaf muhtarin yang kehendaknya sendiri. Wa syurita dan disyaratkan fihi di dalam ikrar lafdun apa lafad ka'alayya seperti wajib atas aku au indi atau dari aku kada sekian wa na'am ya dan iya wa abrotani dan membebaskan siapa kamu ni terhadapku wa qadaituhu dan membayar siapa aku hu terhadapnya li jawabin untuk menjawab alai sali bukankah ialah bagiku auli alaihi kada atau bagiku atasmu sekian wafi muqarrin dan di dalam sesuatu yang diikrarkan bihi apa dengan sesuatu Allah yakuna dan hendaknya tidak ada pada mukri li mukrin ialah orang yang berikrar wasoha dan sa apa ikrar min malidin bagi orang yang sakit walau liwarisin walau kepadanya ahli waris wabi majhulin dan dengan barang yang tidak diketahui wabi nasabin dan dengan keturunan alhaqahu yang menyambungkan siapa muhirhu terhadap wong binafsihi dengan dirinya bisyarti imkanin dengan syarat memungkinkan watasdikil mustalhaqi dan pembenarannya pihak yang disambungkan walau aqara dan andaikan berikrar siapa mukir bibaiin dengan menjual au hibatin atau memberi wa qabdin dan menerima wa ikbadin dan menyerahkan fada'a maka menuduh siapa mukir fasadahu terhadap rusaknya baik au hibah tadi lam yuqabbalu maka tidak diterima apa dakwah. Jadi di sini itu menjelaskan tentang bab ikrar. Ikrar adalah diterimanya dan dipertanggungjawabnya ikrar seorang mukallaf yang atas kehendaknya sendiri. Disyaratkan dalam ikrar yaitu lafaz seperti wajib atasku atau dari aku membayar sekian. Kemudian dijawab, iya aku membebaskanmu dan aku yang membayarnya. Sebagai jawaban dari pertanyaan bukan bagiku atasmu membayar sekian. Disyaratkan dalam sebuah yang diikrarkan yaitu bukan memiliki orang yang berikrar. Syak ikrar ini dari orang yang tengah sakit sekalipun kepada ahli waris. Jadi jika orang tersebut sakit tapi dia ahli waris maka boleh mengikrarkan. Hada faslun hada babu fil wasiyah. Adapun ini menjelaskan tentang bab wasiyah. Tasihu sah apa wasiatul mukallafi wasiatnya mukallaf hurin yang merdeka li jahatil hilli kepada aspek halal wali hamlin apa kepada kandungan wali warisin dan kepada ahli waris ma'a ijazati warasatihi disertai persetujuan para ahli waris bil atuhu dengan ijab memberikan siapa saya hu terhadapnya kada sekian au huwa atau adapun dia lahu ialah untuknya pada mautin dan setelah kematianku wabi ausautu dan dengan ijab mewasiatkan siapa aku lahu kepadanya qabuli muayyanin serta qabulnya orang yang ditentukan lahu ba'da mautil musin di setelah kematiannya orang yang berwasiat la fiza itin bukan dalam bagian yang melebihi ala sulusi fil mardi atas sesuatu per 3 dalam sakit mahufin yang dikhawatirkan in raddahu jika menolak hu terhadap lagi zaid warisin apa warisun ahli waris wa yu'tabaru dan dihitung minhu dari sulus itkun ing kemerdekaan uliko yang digantungkan apa itkun bil mauti dengan kematian wa
kawakfin dan seperti wakaf, wahibatin dan pemberian, watab tulu dan batal apa wasiah, birujuin dengan penarikan kembali, binahwi dengan semisal. Nakot tuha membatalkan siapa aku ha terhadap wasiah, wahada dan apapun ini, liwarisin ialah untuk ahli warisku. Wabai'in dan menjual, warohnin dan digadaikan, wa'ardin dan diserahkan, alaihi atas baik warohnin, wagirosin dan ditanami tumbuhan giros, watangfa'u dan memberi manfaat, maitan terhadap mayit, sodakotun opo sodakotun sodako, wadu'aun dan doa. Jadi ini bab tentang wasiah. Sahnya wasiat ini seorang mukhalaf yang merdeka untuk aspek halal, kandungan, dan seorang ahli waris yang telah mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya dengan ijab dan qabul. Tidak sah berwasiat lebih dari sepertiganya harta mayit pada saat dia sedang sakit kritis. Jadi jika mayitnya masih kritis, kita membicarakan tentang wasiat itu tidak boleh jika ahli waris tersebut menolaknya. Terus terhitung pula sepertiga harta mayit yaitu kemerdekaan, wakaf, hibah. Akad wasiat bisa dibatalkan melalui penarikan kembali dengan cara mengucapkan aku membatalkan. Jadi ahli waris ini membatalkan itu boleh. Yang kayak orang tua membeli warisan kepada kita, terus tapi dia membatalkan itu boleh. Terus dijual, digadaikan, disiapkan untuk dijual atau digadaikan, ditanami tumbuhan, sedekah dan doa memberi manfaat tersendiri terhadap mayit. Hadaf babul faraid. Bab yang menerangkan tentang hukum faraid. Al-furudu adapun beberapa bagian fi kitabillahi di dalam kitab Allah. Fi kitabillahi ta'ala di dalam kitab Allah Ta'ala. Sulusani ialah 2/3, lisna ini bagi 2 orang, min bintin dari anak perempuan, wa binti ibnin dan anak perempuannya anak laki-laki, wa uhtin dan saudara perempuan, li abwaini bagi ayah ibu, li abihi dan bagi ayah, wa asobin dan menjadikan asobah, kulan terhadap semuanya, sopo ahun saudara laki-laki, sawa kang menyertai siapa ahun. Wal uhroyaini dan terhadap 2 yang lain, al aulayani siapa yang awal keduanya, wanisfun dan 1/2. Lahunna bagi mereka perempuan, munfaridatin yang tunggal semuanya, li zaujin bagi suami, laisa tidak ada, li zaujatihi bagi istrinya zauj, far'un apa far'un anak, warub'un dan 1/4 lahu untuk zauj ma'ahu berserta far'iha, walaha dan untuk zauja dunahu tanpa far'i, wasumunun dan 1/8 laha untuk zauja ma'ahu bersama far'in, wasulusun dan 1/3 li ummin untuk ibu, laisa tidak ada, li maitiha ialah bagi mayitnya apa far'un anak, wala addadun dan tidak ada banyak, min ihwatin dari beberapa saudara, wali waladaiha dan untuk kedua anaknya wasudusun dan 1/6 li abihi untuk bapak, wajadin dan kakek, li maitihima yang ialah bagi mayitnya wajad, far'un adapun anak, wa umun dan untuk ibu, li maitiha yang ialah bagi mayitnya dalika adapun itu far'un, au addadun atau banyak, min ihwatin dari beberapa saudara, wajadatin dan untuk nenek, wa bintu ibnin dan untuk satu anak perempuannya anak laki-laki, fa aksarot atau lebih, ma'a bintin bersama anak perempuan, au bintin ibnin atau anak perempuannya anak laki-laki, ala yang lebih tinggi, au uhtin atau untuk satu saudara perempuan, fa aksaro li abihi atau lebih bagi ayah, ma'a uhti bersama satu saudara perempuan, li abwaihi bagi ayah dan ibu, wa wahidin dan seseorang, mi waladil ummi dari anaknya ibu, wasulusu baqi dan 1/3 sisa, li ummi bagi ibu, ma'a ahadi zaujaini wa abin bersama salah satu suami dan istri dan ayah. Wayuh jabu dan dihalangi waladu ibni siapa anaknya laki-laki, bi'amni wa ibnin dan anaknya laki-laki anak laki-laki, akroba yang lebih dekat, minhu dari waladu ibnin, wajatuhu dan kakek, biabi dengan ayah, wajadun dan nenek, li ummin bagi ibu, li bi ummi dengan ibu, wali abi dengan jadahnya bagi ayah, biabin dengan ayah, wa umin dan ibu, wa akhu li abuwaini dan saudara laki-laki bagi ayah dan ibu, biabin dengan ayah, wa ibnin dan anak laki-laki, wa ibnihi dan anak laki-lakinya ibni, wa ahu dan saudara laki-laki, li abin bagi ayah, bihima dengan biabi wa ibnin,
wabi ahi dan dengan saudaranya laki-laki, li abawaini dan bagi ayahnya ibu, li umi dan aku bagi ibu, bi abi dengan ayah, wa far'un dan anak, wa benu akhin li abawaihi dan anak laki-lakinya saudara laki-laki dari ayah dan ibu, bi abi wajatin dengan ayah dan kakek, wa ibni dan anak laki-laki, wa akhin dan saudara laki-laki, wa li abin dan bagi ayah, biha ulai dan mereka semua tadi, wa ibni akhi dan dengan anaknya laki-laki saudara laki-laki, li abawaini dan bagi ayah dan ibu, wama dan adapun sesuatu fadallah yang lebih apa ma au kullu atau harta keseluruhan, li asobati ialah untuk ahli waris asobah. Ya Allah, wahya dan adapun asobah ibnun ialah anak laki-laki, wabnuhu kemudian anak laki-lakinya ibnun, fa'ab kemudian ayah, fa'abuhu fa'ahu kemudian saudara laki-laki, li abawaini dan ayahnya ayah ibu, li abi bagi ayah, fabanuhuma kemudian para anak laki-lakinya ahu abawaini dan wal ab, fa'amma kemudian paman, li abawaihi dan ayah dan ibu, fali abin kemudian paman dari ayah bagi ayah, fabanuhuma dan kemudian para laki-lakinya, famu'tikun kemudian orang-orang yang memerdekakan, fadukuru asobatihi kemudian para laki-lakinya ahli waris asobah, falawih citama'a namun andaikan berkumpul, banunun siapaan para anak laki-laki, wa banatun dan anak perempuan, au ihwatun atau para saudara laki-laki, wa ahwatun dan para saudara perempuan, fatirkatu maka adapun harta peninggalan lidakari untuk satu laki-laki, mislu hadil usaya ini. Jadi untuk ahli waris ini yang boleh mendapatkan bagian ialah sepertiganya itu, 2/3 itu untuk 2 orang atau lebih anak perempuan, terus 2 orang cucu perempuan dan anak laki-laki, terus 2 orang saudara perempuan sekandung, 2 orang saudara perempuan seayah. Terus yang 1/2 ini untuk 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, terus 1 saudara perempuan sekandung, 1 saudara perempuan seayah, suami yang almarhum istrinya tidak memiliki keturunan. Jadi suami yang almarhum kemudian istrinya ini tidak memiliki anak itu dapat bagian 1/2 tadi. Terus kemudian 1/4 ini untuk suami jika bersama anaknya almarhum istri. Kemudian yang kedua, istri yang almarhum suaminya tidak memiliki keturunan. Kemudian 1/8 ini untuk istri jika bersama anaknya almarhum istri, suami. Terus 1/3 ini untuk ibu jika mayit tidak memiliki keturunan dan berapa 2 atau lebih saudara baik laki-laki atau perempuan, 2 anaknya ibu atau saudara seibu baik laki-laki atau perempuan. Kemudian 1/6 ini untuk bapak atau kakek jika mayit memiliki keturunan. Kemudian ibu jika mayit memiliki keturunan atau memiliki berapa 2 atau lebih saudara baik itu laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga untuk nenek 1 atau lebih. Kemudian ada untuk 1 atau lebih cucu perempuan dari laki-laki jika bersama 1 anak perempuan atau bersama 1 cucu perempuan dan dari anak laki-laki yang lebih tinggi ya, atau yang lebih tua gitu. Terus ada lagi untuk 1 saudara perempuan atau lebih dari seayah jika bersama 1 saudara perempuan yang sekandung. Kemudian ada untuk 1 orang laki-laki atau perempuan dari anaknya ibu atau saudaranya yang seibu. Kemudian 1/3 sisanya ini untuk ibu jika bersama salah satu dari suami atau istri dari ayah. Jadi gitu ya. Kemudian ada ayhada faslun, dikasih utawi iki fasal bibayani usulil masaili. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan beberapa asal beberapa masalah. Jadi di sini tuh dijelaskan al-aslu mas'alati. Adapun asalnya masalah adadul ru'usin ialah jumlah beberapa kepala, ingkanat jika ada al-warasatu apa para ahli waris, asobati ialah para ahli waris asobah, waqad dirin dan menghitung siapa kamu, dakaro terhadap sesuatu laki-laki, unsaya ini terhadap 2 perempuan, ini jtama'a jika berkumpul siapa, wa aslu kulli faridoti dan adapun asal masalah setiap bagi-bagi fiha dan ialah tetap di dalam far'i nisfani adapun setengah, au nisfun atau setengah, wama dan sesuatu bagian dan tersisa apa ma, isnani ialah 2, au sulusaini atau 1/3, wa sulusun dan 1/3, 2/3 atau 1/3, au sulusani atau 2/3, wama dan sesuatu bagian yang tersisa apa ma, au sulusun atau 1/3, wama dan sesuatu bagian dan tersisa apa ma, salah satu ialah 3, au rubun atau 1/4, wama dan sesuatu bagian yang tersisa apa ma, arba'atun ialah 4. Au sudusun atau 1/6, wama dan sesuatu bagi yang tersisa apa ma, au sudusun sulusun au sulusani atau 1/6, 1/3 dan 2/3, au nasifun
awas nisfun atau 1/2, sitatun ialah 6, au sununun atau 1/6, wama dan sesuatu bagia dan tersisa apa ma, awasifun atau dan 1/2, wama dan sesuatu bagia dan tersisa apa ma, sama niatun ialah 6, au rubu'un wasudusun dan 1/4 dan 1/6, isna asyara 12, au sumunun atau 1/8, au sudusun atau 1/6, arba'atu wa ishruna ialah 24, wata ulun dan naik sitatun apa tadi kelipatan permasalahan 6 ila asyarin hingga 10, wasna asyara hingga 12, ila saba asyara hingga ke 17, witron serayanya ganjil, wa arba'atu wa ishruna wali sab'ati wa ishrina kepada permasalahan 24 hingga ke 27. Jadi begitu ya. Kemudian alhamdulillah bab telah selesai. Kita beralih kepada babun nikah. Aihada tegese utawi iki ku babun nikah, bab yang menerangkan tentang hukumnya nikah. Seunun disunahkan apa itu nikah, ditaikin bagi orang yang kebelet, qadirin kang yang mampu, wa nadru kullil akhari dan melihat masing-masing terhadap yang lainnya, wairi auratin terhadap selain aurat, wa khutbatin dan khutbah lahu untuk aktu nikah, wa dinatun dan adapun wanita daniyah, wa nasibatun dan wanita nasibah, wa jamilatun dan wanita cantik, wa ba'idatun dan wanita ba'idah, wa bikrun dan perawan, wa waludun dan wanita walud, aulan ialah lebih utama. Arkanuhu adapun rukunnya nikah bagi zaujatun ialah mempelai wanita, wa zaujun dan mempelai laki-laki, wa waliyun dan wali, wa syahadatun dan 2 saksi, wa siwatun dan siwat, wa syurito dan disyaratkan fiha di dalam siwa, ijabun ing ijab min wali dari wali, kazawajtuka au angkahtuka, wa qabulun muttasilun bihi dan qabul yang bersambung, kata zawajtuha au nakahtuha au qabiltu au raditu nikahaha, wasoha dan sah apa nikah bitar jamatin dengan terjemah la ma'a ta'liqi wa taqitin, tidak disertai penggantungan dan pembatasan waktu. Wa fi zaujatin dan disyaratkan bagi mempelai wanita khulun apa kosong min nikahi dari pernikahan, wa iddatin dan masa iddah. Jadi bagi wanita ini diharuskan sedang tidak mempunyai suami lain dan sedang tidak dalam kondisi masa iddah. Wan binas bin dengan sebab fayah rumu maka haram nisa'u qarabati apa wanita kerabat, wiri waladul ummatin yang selain anaknya bibi, wa khululatin dan anaknya bibi dari jalur ibu, au rodoin atau sepersusuan, fayah rumu maka menjadi haram bihi sebab rodok, man utawi sapane wong yahrumu haram sapa man binas bin dengan sebab nasab, au musoharatin atau sebab pernikahan, fatahrumu maka menjadi haram zaujatul asli wa faslin opo istrinya orang tua dan istrinya anak, wa aslu zaujati dan orang tuanya istri, wa kada dan seperti ini pula fasluha apa anak zaujah indakhala jika tidak duhul siapa zauj biha dengan zauja, wa fi zaujin dan disyaratkan dalam mempelai laki-laki ta'yinun apa yang ditentukan, wa adamu mahromatin dan tidak memiliki istri yang semahram, lil muhtubati dan bagi wanita yang dilamarnya tahtahu di bawah zauj, wa fi syahidaini dan disyaratkan bagi 2 orang saksi, ahliyati syuhadati dan keahlian sebagai saksi, wa adami ta'ayyunihima dan tidak ada ditentukan syahidaini, lil waliyati pada kewalian, wa soha dan sah bimasturul adalati dengan 2 orang yang mastur keadilannya, wa bana dan jelas butlanuhu apa batalnya nikah bihujjatin sebab adanya alasan, fiha dalam nikah, au bi iqrarin zaujaini atau sebab pengakuan dari kedua mempelai, fi haqqihima dalam haknya zaujaini, bima dengan sesuatu, yamna'u dengan mencegah apa ma sihatahu terhadap absahnya nikah, wahalafat dan bersumpah, mudda'iyatul muhramiyatin siapa wanita yang mendakwah tentang keharaman, lam tardohu dan tidak meridhoi siapa mudda'iyatu mahramiyah hu terhadap zauj, wahalafa dan bersumpah siapa zauj lirodiyatin terhadap wanita yang ridho, ittadarat yang beralasan siapa ridho. Terus wafil wali dan disyaratkan bagi wali adalatun itu adil, wa hurriyatun dan merdeka, wa ta'lifun dan mukallaf, wa yaqulu dan memindah situ kulli kebalikan dari semuanya, wilayati terhadap kewalian li ab'adin pada yang lebih jauh, wa huwa dan adapun wali
itu ada bapak, lalu bapaknya bapak atau mbah, wa yuzawiju atau mengawinkan siapa ab bikron terhadap wanita perawan, au sayiban atau janda, bila wat'in dengan tanpa wati, bi ghairi idnihi dengan tanpa izin, likuf'in dan pria yang sepadan, la sayyiban bukan janda, bi wat'in dengan wat'i, illa bi idniha kecuali izinnya sayyib, bunyiha dengan ucapan balighatan seraya lupa balik, watus doqa fi baqarati dan benar siapa dalam hal keperawanan, bila yaminin dengan tanpa sumpah, wa fi suyubatin dan di dalam ketidak keperawanan, qabla aqdin dan sebelum akad, biyaminiha dengan sumpahnya. Summa asobatuha kemudian ahli waris asobahnya, adapun waris ialah saudara laki-laki bagi ayah dan ibu, kemudian saudara laki-laki bagi ayah, fabanuhuma dan lalu anaknya, fa'amun lalu paman, summa mu'tikun kemudian orang yang memerdekakan, fa'asobatuhu lalu ahli waris asobah, fayuzawijuhu maka boleh mengawinkan siapa asobah, balighatun terhadap wanita yang balik, biidni sayyibi dengan izinnya wanita janda, biwat'in sebab diwat'i, nutkon dengan ucapan, wa nastu bikrin dengan diamnya wanita perawan, ustudina dan diminta izin siapa bikir, summa qadi kemudian hakim, fayuzawij maka mengawinkan siapa qadi bikuf'in dengan pria sepadan, balighatan terhadap wanita balik, wudima yang ditiadakan, waliyuha siapa walinya balik, au ghabba atau tidak ada siapa balik, marhalataini dalam jarak 2 marhalah, au ta'addaro atau berhalangan, wusulun apa sampai ilaihi kepada wali, lihaufin karena takut, au fukida dilenyapkan siapa waliyah, au adola atau menolak siapa waliyah, mukallafatan terhadap wanita mukallaf, da'at dan mengajak siapa mukallaf, ila kuf'in terhadap pria yang sepadan, summa muhakkamun kemudian muhakim adalun yang adil. Wali qadi dan boleh bagi hakim, tazwijuhuman adapun mengawinkan wanita, qalat yang mengatakan siapa man, anna khaliyatu annikahu aidatu terhadap perkawinan adapun saya ialah kosong dari perkawinan di masa idah, malam ya'rif selama tidak mengetahui siapa qadi, laha pada man, zaujan terhadap suami, walian dan jika tidak syurita maka disyaratkan, isbatun apa itu kepastian, lifirokotikihi pada berpisahnya zauj, wali mujbirin dan boleh bagi wali mujbir, taukilu mewakilkan fita wajhi mu'aliyatihi dalam mengawinkan anak perwaliannya, biwairi idnihi dengan tanpa izin, wa ala wakili dan wajib atas wakil, riayatil haddi apa menjaga bagian semestinya, wali ghairihi dan boleh bagi selain wali mujbir pada idin setelah idin, lahu wali mujbir fihi di dalam tazawid, li wali zaujin dan boleh bagi mempelai pria, tawakili fi kubulihi mewakilkan dalam kubul nikah. Jadi di situ dijelaskan bahwa nikah itu disunahkan dan nikah itu diperbolehkan bagi orang yang sangat kebelet banget atau beronto banget gitu ya. Terus dalam tanda kutip dia itu sudah mampu untuk menafkahi istrinya tersebut. Terus disunahkan melihat calon istri itu selain dari auratnya. Terus disunahkan berkhutbah untuk akad nikah, menikahi wanita daniyah atau nasibah cantik. Jadi disunahkan untuk menikahi wanita yang cantik. Wow. Atau perawan dan walut itu nurut ya. Itu lebih utama bukan diwajibkan sih. Rukun nikah itu meliputi mempelai. Jadi syarat rukun nikah itu harus ada mempelai wanitanya. Terus yang kedua itu ada mempelai laki-lakinya. Yang ketiga itu ada wali, kemudian ada 2 orang saksi. Terus sigot disyaratkan harus adanya ijab dari wali. Aihada far'un adapun cabang, yuzawijuh menikahkan, atiqotun imro atau terhadap atiqoh hayati yang hidup, waliyuha siapa walinya imro'atul hayyah, biidni atiqotin dengan izinnya atiqoh, wa ammatun balighatun dan terhadap amat yang wanita yang balik, waliyuha siapa walinya balik, biidniha dengan izinnya waliyah dengan izinnya baligho, wahdaha seraya semata-mata baligho, wa ammata sogirotin dan terhadap amat yang wanita kecil, bikrin yang perawan, wa sogirin dan laki-laki kecil, sopo abun bapak
li ghibtatin karena keuntungan. La yuzawwiju dan tidak boleh menikahkan siapa abdahuma terhadap budak laki-laki. Wa sayyidun dan sayyid, wa ammatun terhadap amat, walau saghiratun walaupun ada siapa itu masih kecil, wala nakihun dan tidak boleh menikah abdun siapa budak laki-laki ila biidzni sayyidi kecuali dengan izinnya tuannya. Jadi boleh menikahi atikoh itu yang masih hidup, wali dari wanita yang merendahkan tidak tersebut dengan melalui persaudarian atikoh. Yang boleh menikahkan amat majikannya perempuan yang balik. Jadi kalau budak majikan perempuan itu boleh menikahkan karena majikannya dengan syarat majikannya itu balik. Terus tidak boleh seorang ayah menikahkan budak laki-laki memiliki anak atau perempuan yang masih kecil. Boleh tuan menikahkan amatnya sekalipun masih kecil. Kalau tuan boleh. Budak laki-laki tidak boleh menikah kecuali telah mendapatkan persetujuan. Jadi kalau jadi budak itu tidak boleh menikah kecuali sudah ada persetujuan dari tuannya. Ai hada faslun fil kafaah. Di sini menjelaskan tentang adapun ini bab yang menjelaskan tentang kafaah. Kafaah ini adalah wala yukawifu haratun wala asifatun wa nasibatan wa salimatan min hirfin daniyatan wa min aibin nikah. Jadi kafaah ini itu tidaklah sepadan dengan wanita merdeka, wanita afifah, wanita nasabah, wanita yang selamat dari pekerjaan yang rendahan, dari aib pernikahan seperti penyakit gila, kusta, boros, yaitu pria yang tak melihat sifat-sifatnya di atas. Jadi kafaah itu seperti kecocokan gitu ya guys. Terus kemudian ada faslon tentang fi sodaki, faslon yang menjelaskan tentang mas kawin. Sunnun disunahkan, dikru sodaki menyebutkan mas kawin, fi iqdin dalam akad, wama dan adapun sesuatu, sohasa samanan seraya sebagai harga, soha makasar apama, sodakon seraya sebagai mas kawin, laha dan boleh bagi zauja, habsun nafsiha dan menahan dirinya, litak bidon supaya menerima siapa zauja, ghairu muakhilin terhadap mahar, walau angkaha dan andaikan menikah siapa wali, wasogiratu terhadap anak kecil, auro sidatan atau wanita yang pintar, bikron yang perawan, bila izin dengan tanpa izin, biduni mahril misli dengan mahar standar, au ayanatan utawa menentukan siapa bikr, lahu terhadap sodik, qadaro terhadap kadar, fanakoso anhu. Jadi di sini itu menjelaskan tentang mas kawin. Jadi mas kawin itu disunahkan bagi orang yang akan menikahi kita itu boleh meminta mau mas kawin berapa gitu. Andaikan wali itu menikahkan putri kecilnya atau putrinya yang sudah pintar dan perawan dengan tanpa persetujuan atau dengan mahar di bawah standar atau dengan mahar dan kadarnya yang kurang dari ketentuan. Jadi bapak kita itu boleh meminta mahar terhadap calon suami kita. Tapi yang dalam kutip di situ tidak terlalu memberatkan sama sekali gitu. Ai hada faslun fi qasmi wan nuzus. Di sini menjelaskan tentang menggilir dan membangkang. Wajib kosmu menggilir zaujati pada beberapa istri, ghairina syuratin yang tidak membangkang, walahu dan ia boleh bagi duhulu adapun mengunjungi filaili di waktu malam ala ukhra atas istri yang lain, lidarurotin karena darurat, wa fi naharin atau waktu siang li hajati bila itolatin karena ada kebutuhan dengan tanpa berlama-lama, wa aksaruhu dan adapun paling banyaknya qismu salah satu itu 3 malam, walijat datihin dan ialah bagi seorang istri baru bikrin perawan sabaun itu 7. Jadi di sini itu jika kan laki-laki itu boleh menikah lebih dari 3 ya, itu wajib menggilir. Jadi harus adil, wajib menggilir kecuali teruntuk istri yang sedang nusus. Jadi kalau istrinya ini marah gak dapat bagian gitu. Terus boleh bagi suami ini mengunjungi istri yang lain di malam hari apabila darurat, dan juga boleh di siang hari apabila ada kebutuhan yang tidak bisa untuk berlama-lamaan. Maksimal dalam menggilir itu jatahnya itu 3 malam. Tapi kalau suami ini memiliki baru nikah dengan istri yang baru, mungkin istri yang ketiga itu atau masih perawan, itu boleh untuk 7 malam. Jadi itu ya teman-teman, itu. Ai hada faslun fil khul'i. Adapun ini bab tentang hulu. Al hulu adapun hulu iku furqatun ialah perceraian bi wadin dengan imbalan li zaujin kepada suami bila ditolaki dengan lafaz tolak au hulin atau hulu falau jaro maka andaikan berlaku pada hulu bila iwadin dengan tanpa menyebutkan imbalan biniyati
timasi qabulin dengan akar susunnya qabul, mahrumislah ataupun mahar sepadan, wa idnu badani dan di saat melalui siapa zauj, bimuawwadotin dan sigot tukar menukar, katolak tukar seperti menolak siapa aku, bi alfin dengan 1000. Jadi di sini tuh dijelaskan hulu itu adalah perceraian. Perceraian ini menggunakan imbalan atau tebusan yang diberikan suami melalui lafadz hulu tersebut. Dengan tanpa menyebutkan nominal imbalan dengan niat agar suami mau menerima, maka wajib bagi istri membayar mahar standar. Jadi jika kamu diceraikan sama suamimu, kamu itu kamu itu diharuskan mengembalikan mahar yang telah diberikan suami tadi. Tapi jika suami ikhlas ya nggak apa-apa sih. Dan ketika itu hulu ya teman-teman. Kemudian yang ini ada talak. Hada tegese utawi iki babu talaki, bab yang menerangkan tentang tolak. Talak ini yaitu jatuh pada selain istri yang telah bertalak batin, yaitu talaknya suami mukhalaf dan suami yang ceroboh sebab mabuk, bukan suami yang dipaksa dengan sesuatu yang berbahaya. Dengan melalui lafadz yang secara khusus dicetak untuk menyatakan tolak, cerai dan pisah, terjemahnya. Aku memberikan talakmu dan aku jatuhkan talak atasmu, dan dengan sigotnya kinayah sendirian. Itu intinya kalau salah satu yang mengucapkan itu haram gitu ya, talak itu. Terus tidak dianggap talak seperti talakmu cacat. Ya, itu talak. Terus kemudian juga ada talak kayak seperti guyon, seperti bercanda, itu bisa jadi nanti akan menjadi talak yang sungguhan kalau lebih kita udah mengucapkan lebih dari 3 kali gitu. Kemudian ada rujuk, faslu rujuk, sohasa apa rujuun, rujuk mufaraqatun, istri yang diceraikan bitolakin dengan talak dunul aksari di bawah semisal tolak majanan secara gratis ba'dawat ini di setelah wati qabla inqidadil iddi, di sebelum habisnya masa iddah. Jadi kita itu boleh rujuk dengan suami kita dengan tanda kutip itu cuma talak ya, talak berapa, talak 1 kalau tidak salah, terus belum habisnya masa iddah kita gitu. Itu bab rujuk. Kemudian ada bab tentang masa iddah. Wajib apa iddatun masa iddah li furqatin zauji, karena penceraian dari suami hayyin yang masih hidup, wati'an yang telah mewati siapa zauj, wa in tayaqona sekalipun yakin siapa orang, bara'atu rahimin terhadap bersihnya rahim. Jadi di sini itu masa iddah. Masa iddah itu kalau masa iddah itu ada berapa ya? Ada 3 macamnya. Masa iddah perceraian, wati isbat, dan suami meninggal. Kalau masa iddah perceraian ini itu selama 3 bulan. Kalau wati subhat, belum pernah diwati atau hamil karena zina, itu 3 bulan juga. Tapi kalau meninggal ini itu ada 4 bulan 10 hari. Jadi gitu, itu masa iddah, itu masa kita mengasingkan diri untuk membersihkan rahim kita setelah cerai dari suami. Kemudian ada bab tentang nafkah. Wajib li zauji untuk istri, maka natun yang memasrahkan siapa laukana raja'atu mutatin. Nafkah ini itu wajib diberikan untuk istri yang memasrahkan dirinya kepada sang suami sekalipun talaknya yaitu 1 mud makanan pokok jika suami tergolong miskin, terus 2 mud jika suami tergolong kaya, 1 mud setengah jika suami tergolong menengah. Itu batas nafkah untuk istri. Demikian ini jika istri tidak makan bersama suami dilengkapi dengan lauk pauk, garam, air minum, biaya masak, dan pengumpandan untuk masak. Wajib juga memberi baju, kemeja, sarung, kerudung, dan kaos kaki setelah selimut waktu musim dingin. Wajib juga memberi alat kecantikan. Jadi nafkahnya seorang istri bagi suami itu wajib ya teman-teman. Gitu. Terus kemudian ya itu tadi seputar tentang bab nikah. Kemudian kita beralih langsung ke bab jinayah. Ada tegese utawi iki bab jinayah, di bab yang menerangkan tentang jinayah. La kisos tidak ada kisos ila fi amdin kecuali dengan sengaja, wa huwa ada pun utawi kisos qasdu fi'lin dengan sengaja melakukan, wasyahsin dengan seorang korban, bima dengan sesuatu, yaqtulu yang bisa membunuh, wa qasduhuma dan adapun sengaja. Jadi adapun hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan berencananya direncanakan, terus sengaja membunuh, dan tidak sengaja berencana terus sengaja, yaitu ada hukumannya. Hukumannya ini apa? Bagi orang terus
Wa adama qasdu ahadima, dan tidak adanya sengaja salah satu nafakhat walau ma'an seraya bersama fil ani, dan dua pembunuh muzhiqani yang melenyapkan kazul awali qat'i utwanin wa qatilani aw marataban fal awwalu. Terus disyaratkan untuk melaksanakan hukuman qisas bagi pembunuh itu. Hak yang kelangsungan pembunuh mukallaf sepadan. Sekelompok orang yang dihukum mati semuanya sebab membunuh satu orang. Pembunuhan berencana mewajibkan hukuman qisas, sedangkan diat adalah sebagai penggantinya. Diat itu adalah hukuman seperti kita menebus dengan 100 unta. Unta yang dibagi 3 kelompok dalam pembunuhan, yaitu unta hiko, unta jada'ah, dan unta khalifah. Itu jika tidak ingin dibunuh, kita harus memberikan 100 unta itu tadi. Kemudian ada bab rida. Bab ini menerangkan tentang kemurtatan. Kemurtatan adalah seseorang mukallaf yang memutus keislaman dengan maksud kufur, terus melalui rencana, ucapan, atau perbuatan, dan disertai keyakinan, penentangan atau meremehkan seperti menafikan Allah, merusak hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Seorang yang murtad wajib disuruh bertaubat. Jika tidak mau, maka dibunuh tanpa diberi kesempatan waktu lagi. Nah, jadi jika orang murtad tidak mau masuk Islam lagi, akan dibunuh dan tidak akan diberi kesempatan lagi. Kalau tadi kan kalau jinayah itu masih ada kesempatan untuk menebus dengan 100 unta. Kalau murtad ini benar-benar nggak ada kesempatan. Terus kemudian ada bab hudud. Yajlidu merendah sopa al imamu imam hurron terhadap orang merdeka, mukallafan yang mukallaf, zina berzina mi'atan dengan 100, wa yu'arrabun dan diasingkan siapa zina aman dalam 1 tahun, ingkana jika ada siapa zina, bikron ialah pekerja, la ma'adun nihailin yang disertai pasangan halal, au ma'atahlilin alimin yang disertai menghalalkan seorang alim, wa yarjumu dan merajam siapa imam, ingkana muhsonan, dan jika siapa yang melakukan zina muhson. Jadi orang yang melakukan wajib bagi imam itu haddul zina. Jadi orang yang melakukan zina yang belum menikah itu namanya zina kan belum menikah, itu akan biasanya diranjam sampai 100 sampai luka-luka atau gitu, diasingkan selama 100 hari. Itu hadnya orang yang berzina. Kemudian tentang adapun bab yang membahas tentang takzir. Apa sih takzir itu? Yaitu wa yu'aziru yang mentakzir siapa imam limu ziatin karena perbuatan maksiat, laha tidak ada hukuman had, laha bagi mu'asiyah, wala kafarot dan tidak ada kafarot, ghaliban dalam umumnya. Bidorbin dengan memukul, au habsin atau menawan. Wa azzaro dan menakzir siapa abun bapak, wa ma'dunuhu dan orang yang diizini bagi dari bapak, sogiron terhadap anak kecil, wa zaujun dan suami, lihakihi karena haknya zauj. Seorang imam itu berhak menazir tindakan maksiat yang secara umum tidak ada hukuman had atau kafarotnya dengan cara memukul atau menawan. Ayah atau orang yang diberi izin oleh ayah, semisal guru, berhak menazir anak ini, sedangkan suami boleh menazir istrinya dalam hal yang menjadi hak suami. Dalam hal itu hak suami, bukan hak dari Allah. Terus kemudian ini ada bab fisial. Bab yang menerangkan tentang ya juzu boleh daf'ul so'ili apa melawan pelaku kejahatan ala maksumin atas sesuatu yang dijaga, bal yajibu wajib an bud'in dari kelamin, wa nafsin dari jiwa, wa qasdoha dan memaksudkan ha terhadap bad'in wa nafsin kafaron kafir, wal yadfa dan hendaknya melawan siapa orang bil ahfin dengan tindakan yang lebih ringan. In amkana jika memungkinkan apa ahfin, bahwa wajib dan wajib, khitanun sunat biwulugin sebab balik, wa haram dan haram, naskibuhu udanin dan melubangi telinga. Adapun ini bab tentang kejahatan pada orang lain, boleh melawan pelaku tindakan kejahatan atas sesuatu yang harus dijaga, bahkan jika itu dari pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir, hendaknya kita itu melawan dengan tindakan yang lebih ringan jika itu memungkinkan. Wajib sunat sebab sudah balik dan haram melubangi daun telinganya. Bagi laki-laki itu haram melubangi daun telinganya ya. Terus kemudian di sini ada bab jihad. Bab jihad ini menjelaskan tentang hukumnya fardu kifayah setiap tahun, sepertinya menegakkan argumen-argumen agama dan ilmu syariat, menangkal bahaya pada jiwa yang berhak melindungi, memberikan kebaikan, mengganggu persaksian, menjadi saksi, menjawab salam dari orang banyak hukum. Sedangkan memulai salam hukumnya sunnah sebagai mentasmid orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah. Dan setiap mukallaf laki-laki merdeka maupun serta mempunyai senjata.
Terus haram berpergian dengan tanpa seizin dari pemiutang atau orang tua kecuali dengan belajar ilmu wajib. Jihad, itu jihad. Kemudian ada bab qadla. Ya, ini bab menerima jabatan sebagai hakim. Hukumnya fardu kifayah. Syarat menjadi hakim adalah punya keahlian sebagai saksi. Terus mampu seorang mujtahid jika sang raja atau pemegang kekuasaan melimpahkan kekuasaan kepada orang yang tidak kompeten, maka tetap dianggap sah. Dan boleh bagi dua orang meminta hukuman kepada seseorang laki-laki yang kompeten dalam menghukumi. Hakim dan wakilnya bukan wakilnya imam terpecat dengan berita atas pemecatannya mengundurkan diri, gila, dan fisik. Hakim tidak terpecat secara otomatis sebab kematian imam. Jadi syaratnya menjadi hakim itu tadi ya teman-teman. Kemudian ada fasal fi jawabi dakwah, tentang jawaban dari pendakwaan, hal yang berkaitan dengan dakwah. Jadi ketika terdakwa mengakui, maka tetaplah hak. Jika terdakwa diam tidak mau menjawab, maka hakim harus memerintahkannya menjawab. Jika tetap diam, maka seperti halnya ia ingkar. Dan jika pendakwa 10 misalnya, maka tidak cukup pendakwaannya. Kamu tidak memiliki hak sedikit pun. Itu gak boleh. Itu tentang dakwah tadi. Kemudian ini ada bab tentang memerdekakan budak. Sohasa itku mutlaqi tasarrufin, apa merdekakan orang yang mutlak tasarrufnya, binahwin dengan sepadan, au harotuka atau membebaskan siapa budak, walau bi'iwadin, walau atkin hamilan tabi'aha au mustarokan au nasibahu atau nasibuhu wa syaro bil i'taqi lima ay syaro bihi walau malaka ba'dahu atau alaihi wa mangkola anta harru ba'da mauti wa huwa mudabarun ya'tikun ba'da wafatihi wa batalun binahwil bai'i walabi ruju'i lafdi. Jadi di sini menerangkan tentang memerdekakan budak. Sah bagi orang yang punya wewenang mutlak bertasawuf memerdekakan budak, semisal mengucapkan aku memerdekakanmu atau aku membebaskanmu, sekalipun itu dengan imbalan. Andaikan ia memerdekakan wanita budak yang hamil, maka kandungannya juga ikut ibunya. Mereka atau budak yang dimiliki secara bermitra dan sepengetahuannya. Andaikan seorang memiliki budak bagian dari dirinya, jadi gitu. Tapi budak zaman sekarang itu udah nggak ada gitu ya. Kemudian ini ada jika seorang tuan itu merdeka menghamili budak perempuannya, kemudian ia melahirkan, maka merdekahlah ia lantaran kematian tuannya. Kalau jika tuan ini menghamili budaknya, kemudian tuannya meninggal, maka wanita itu tanpa ucapan apapun itu berarti udah merdeka gitu. Berserta anaknya itu udah merdeka karena tuannya tadi udah meninggal. Oke, mungkin ikut tadi penjelasan dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya kurang lebihnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.